seperti namanya rezeki di laut itu kan rezeki paling mulia. Kadang-kadang kalau lagi dapat banyak ya banyak. Namanya kita rezeki belum kelihatan, kan begitu. Kebijakan penangkapan ikan terukur ini justru ingin memberikan manfaat yang optimal bagi para pihak, ya, baik itu bagi masyarakat dan pelaku usaha, bagi sumber daya ikan dan bagi negara. Waktu isi EP itu ya pusing ya kan, masih baru-baru keluar, soalnya nggak tahu kan, baru Januari ini ya kedua, saya nggak tahu, makanya harus nanya-nanya lagi dulu gimana isinya, caranya gitu. Ada 44 kapal yang sudah membayar PNBP pasca produksi dengan nilai 2.270 juta. Indonesia memiliki sumber daya alam pesisir yang cukup besar, didukung oleh ekosistem yang mumpuni, beragam biota laut, juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Salah satunya adalah ikan. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 6,4 juta kilometer, dengan beragam biota laut yang dapat menjadikan sektor perikanan nasional menjadi yang terbesar di dunia. Indonesia ini sangat luar biasa dan unik, terutama terkait dengan penangkapan ikan atau perikanan tangkap. Mengapa demikian? Karena selain kita kaya akan sumber daya, juga kita memiliki keragaman yang sangat luar biasa. Keragaman itu tidak hanya terkait dengan sumber daya ikannya, ya, kita memiliki sumber daya ikan yang sangat beragam dan kaya. Kemudian juga alat tangkapnya juga sangat beragam, ya, di berbagai wilayah berbeda-beda. Kemudian juga dari segi lingkungannya itu juga sangat beragam atau habitatnya. Dan kemudian juga yang terakhir yang tak kalah penting terkait dengan stakeholders-nya yang sangat beragam. Jadi di kita ada nelayan kecil, ada pelaku usaha menengah, ada pelaku usaha besar, ada asosiasi, ada akademisi dan lain-lain. Pengelolaan potensi kelautan Indonesia yang baik dan inovatif dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan yang memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui kebijakan penangkapan ikan terukur yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur. Kita mau memasuki rejim pengolahan perikanan berbasis input control. Artinya apa? Dengan input control itu, maka jumlah kapal perikanan mulai kita regulasi melalui mekanisme perizinan. Artinya hanya kapal yang sudah memiliki izin, baik itu izinnya yang dikeluarkan oleh pusat, dalam hal ini kementerian, atau izinnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, maka dia boleh menangkapkan ikan. Artinya kalau pelaku usaha belum memiliki izin dan kemudian melakukan penangkapan ikan, itu artinya menangkap ikannya ilegal. Sehingga saat ini kita melaksanakan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Artinya apa? Selain kapalnya kita regulasi melalui mekanisme perizinan, maka jumlah tangkapan juga kita regulasi, kita atur berbasis kuota agar ikan yang ditangkap ini sesuai dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memperbaharui data estimasi potensi sumber daya ikan atau SDI yang ada di 11 wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau WPPNRI, menyusul terbitnya keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022. Penetapan estimasi potensi ikan saat ini menjadi lebih baik karena menggunakan metodologi perhitungan yang semakin baik untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, salah satunya melalui kebijakan penangkapan ikan terukur. Penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional. Dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022, total estimasi potensi sumber daya ikan di 11 WPPN RI sebanyak 12,01 juta ton per tahun, dengan JJB 8,6 juta ton per tahun. Estimasi tersebut dibagi ke dalam 9 kelompok sumber daya ikan, yaitu ikan demersal, ikan karang, pelagis kecil, cumi,
udang penaid, lobster, rajungan, kepiting, dan pelagis besar. Kebijakan penangkapan ikan terukur ini justru ingin memberikan manfaat yang optimal bagi para pihak, ya, baik itu bagi masyarakat dan pelaku usaha, bagi sumber daya ikan dan bagi negara. Kemudian juga saat ini PNBP sudah kita perbaiki mekanismenya dari praproduksi menjadi pasca produksi, artinya PNBP yang ditarik oleh negara ini betul-betul sesuai dengan jumlah tangkapan yang dieksploitasi oleh pelaku usaha. Kalau kita coba lihat perkembangannya, tahun 2022 kita mendapat PNBP yang melonjak cukup drastis, ya, kurang lebih 1,2 triliun, artinya 2 kali lipat perkembangannya dibanding tahun 2021. Harapannya tentu saja dengan perbaikan tata kelola ini, tidak hanya untuk kapal izin pusat, tetapi juga untuk kapal izin daerah, maka PNBP ini juga menjadi semakin optimal dan nanti hasilnya akan digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Tak hanya sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia yang cakap juga dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan penangkapan ikan terukur, mulai dari petugas syah bandar, pengolah data, verifikator data penangkapan ikan, hingga petugas inspeksi mutu ikan. Dalam pengawasan dokumen perizinan, kita melihat dua aspek utama. Yang pertama adalah dari validitas dokumen itu sendiri, yaitu keabsahan dokumennya. Yang kedua, dari masa berlaku dokumen tersebut. Adapun dokumen menjadi salah satu syarat mutlak dalam penerbitan dokumen dari kesyahbandaran, baik dalam penerbitan dokumen surat tanda bukti lapor kedatangan kapal maupun dalam penerbitan dokumen persetujuan berlayar. Untuk implementasi EPIT, kami dari pihak kesyahbandaran telah mengoptimalkan sebaik mungkin. Yang pertama, dari ketika kedatangan kapal, kami telah tegaskan kepada para pelaku usaha agar melaporkan data logbook penangkapan ikan melalui aplikasi EPIT. Kemudian sampai kapal akan berangkat kembali, kami akan pastikan bahwa kapal telah memenuhi kewajiban pembayaran PNBP pasca produksi sebelum kapal berlayar kembali. Kemudian kepada setiap kapal yang tujuan operasinya menuju daerah penangkapan ikan atau fishing ground, kami pastikan bahwa mereka agar selalu menggunakan aplikasi EPIT, sehingga penerapan EPIT bisa berjalan optimal dan juga komprehensif. Perairan Indonesia merupakan rumah bagi 40% spesies laut dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi produksi perikanan terbesar di dunia. Sebagian masyarakat pun menggantungkan nasibnya dari hasil tangkapan ikan di laut Indonesia. Salah satunya adalah nelayan kecil. Pemerintah melalui kebijakan ikan terukur berbasis kuota mendorong pemberdayaan nelayan kecil dan tidak memberlakukan penarikan PNBP selayaknya pelaku usaha penerima kuota di zona industri. Saya udah 20 tahun sebagai nelayan. Ya sukanya kalau lagi enak, lagi along, dapat ikan banyak ya pasti suka. Dukanya ya kalau kena badai. Kalau pulang nggak bawa duit ya duka, perempuan menunggu. Itulah dukanya nelayan. Kalau nelayan harian kan kadang-kadang seminggu pulang, kadang-kadang 3 minggu. Ya tergantung sih. Ya tergantung manusianya. Dibikin sulit ya sulit, dibikin enak ya enak. Ya sebenarnya ya sulit, katanya bikin surat itu kan 10 ke bawah, nggak usah laporan ini. Tapi ya tetap namanya juga pemerintah harus pakai jalan. Ya kita jalanin aja kalau nelayan mah. Yang penting saya nggak salah, itu kuncinya nelayan. Ya kadang-kadang sampai 10 ton, 15 ton. Nah, ya kadang-kadang alhamdulillah pulang itu nggak buang jaring-jaring aja, tidur-tiduran terus di laut. Kan begitu. Ya suka dukanya ya itulah nelayan. Sekitar 4.000 lebih spesies ikan tersebar di Laut Indonesia. Dengan jumlah tersebut, Laut Indonesia mampu menyumbang 50% kebutuhan protein hewani bagi warganya. Ya harapannya ya sukses lah, enak. Harapannya ikannya mahal, sesama sama solar. Surat jangan dipersulit. Ya yang dibutuhkan itu ya solar itu sih, kuncinya itu. Kalau masalah penjualan ikan ya mudah.
Cuman ya kalau nelayan semua juga ya sama, yang beli ya sama, pengennya murah, yang jual ya pengennya mahal. Itu kan udah tradisi kita kehidupan, kan begitu. Dalam mendukung penangkapan ikan terukur atau PIT, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui unit pelaksana teknisnya melakukan pengelolaan perikanan tangkap di berbagai pelabuhan perikanan di Indonesia. Salah satu pelabuhan perikanan yang menjadi percontohan dalam pengelolaan untuk mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur atau PIT adalah Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS Nizam Zakman. Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zakman sebenarnya sama dengan pelabuhan perikanan yang lain, itu mempunyai peran sebagai pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Berarti dari mulai praproduksi, produksi sampai kepada pemasaran atau distribusi. Kemudian pelabuhan perikanan tersebut mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pengusahaan dan fungsi pemerintahan. Ya, kalau fungsi pemerintahan itu lebih kepada pengendalian, pengaturan, termasuk juga keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Kalau fungsi pengusahaan itu yang bersifat bisnis, bisa di pihak ketigakan. Contoh terkait dengan pelayanan tambat labu, bongkar ikan, dan seterusnya. Nah, di antara fungsi tersebut, fungsi pemerintahan ada salah satunya adalah pelayanan kesah bandaran. Kesah bandaran ini diturunkan lagi, ada peraturan menterinya nomor 03 2013, ada 16 sampai 18 fungsi. Jadi luar biasa sebenarnya fungsi pelabuhan perikanan itu. Peran pelabuhan perikanan tentunya garda terdepan, ujung tombak, karena pelaksananya ada di pelabuhan perikanan, ya kan? Jadi sudah ada peraturan menteri pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai pelabuhan pangkalan untuk mendukung penangkapan ikan terukur. Ada 77 sekarang yang sudah ditetapkan, salah satunya Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zakman Jakarta. Nah, tentunya dia punya peran dari mulai pendataan kapal masuk, ya, kemudian bongkar. Ini yang kunci dibongkar karena betul-betul nanti pendataan ini harus betul-betul akurat. Karena itu nanti yang akan menentukan berapa PNBP yang harus diselesaikan atau dibayar oleh si pelaku usaha. Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zakman Jakarta merupakan UPT di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. PPS Nizam Zakman memiliki peranan sebagai sentral dalam mengawal kebijakan penangkapan ikan terukur atau PIT mulai dari hulu hingga hilir. Jadi selain yang dilaksanakan oleh pusat, ada yang melalui konsultasi publik, ada sosialisasi ke beberapa lokasi. Kami pun di PPS Nizam Zakman juga mengadakan sosialisasi bagaimana supaya misi atau peraturan yang kita buat itu tersampaikan, terinformasikan, dan mereka bisa memahami. Jadi saya pikir hal yang baru PIT ini pasti adalah tantangan dan sebagainya. Dan masing-masing pelabuhan pasti berbeda tantangannya, hambatannya. Khusus untuk PPS Nizam Zakman karena luas kolamnya luar biasa, 40 hektar. Jadi kalau kita mau memantau kapal masuk, itu kurang lebih 2 km dari menara. Nah, sehingga itu petugas yang di menara itu harus betul-betul memantau, tidak boleh istilahnya tertidur itu, kalau nggak bisa lolos kapal masuk. Salah satu tantangan itu, dan kita sekarang sedang membuat aplikasi untuk memantau kapal tersebut dengan menggunakan IT. Jadi nanti kita memanfaatkan sebagian data VMS, begitu kapal sekian mil mau masuk itu sudah bisa terdeteksi identitas kapalnya, ya. Termasuk nanti juga kapal keluar. Jadi nanti tidak ada lagi istilahnya kapal yang izin pusat yang lolos data. Kalau ingin sumber daya ini berlanjut sampai anak cucu cicit dan seterusnya bisa menikmati sumber daya khususnya ikan di laut, maka PIT ini salah satu, menurut saya bahkan mungkin satu-satunya solusi. Ya, karena ikan ini kan bukan
warisan. Kalau warisan bisa dihabiskan tuh, tapi sumber daya ikan ada titipan, sehingga nanti anak cucu juga harus anu. Jadi kalau ingin nelayannya atau masyarakatnya sejahtera, kalau ini PIT berjalan dengan baik, maka selain keberlanjutan atau ekologi bisa berjalan dengan baik, maka berikutnya sosial dan ekonomi pasti akan berhasil. Kesejahteraan nelayan juga akan terlaksana dengan baik. Dengan lebih dari 7 juta ton hasil perikanan tangkap setiap tahunnya, sebagian besar produk perikanan ditangkap untuk konsumsi domestik. Penduduk Indonesia diperkirakan mengkonsumsi lebih dari 3 kali lipat ikan dan makanan laut dibandingkan rata-rata konsumsi global. Namun, masih ada ancaman yang membahayakan kesehatan laut, yang berpotensi menurunkan jumlah ikan di laut yang berlimpah, dan kemudian berpengaruh kepada jumlah produksi. Ancaman yang dimaksud adalah penangkapan ikan berlebih atau overfishing, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan stok ikan. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara 90% kapal nelayan menangkap ikan di wilayah perairan yang masuk ke dalam kategori penangkapan berlebih atau overfishing. Mekanisme pengawasan sebelum implementasi PIT, kami lebih mengedepankan terkait kelayakan administrasi, yaitu perizinan dokumen yang masih berlaku di kapal tersebut. Dan yang kedua adalah kelayakan teknis, yaitu kesesuaian alat tangkap kapal yang digunakan, kemudian mesin kapal, identitas kapal dari kapal tersebut. Nah, ketika implementasi PIT ini, kami menambah mekanisme pengawasan yang sudah ada dengan pertama melakukan cek ketersediaan kuota penangkapan dari kapal tersebut. Yang kedua, melakukan validasi data hasil muatan kapal perikanan dari kapal yang melakukan bongkar di pelabuhan. Dan yang ketiga, kita mengecek kesesuaian daerah penangkapan ikan melalui tracking VMS kapal perikanan dan juga operasi kapal perikanan di WPP sesuai zona PIT kapal tersebut. Tantangan yang kami hadapi adalah terbatasnya jumlah SDM pengawas perikanan. Nah, ini menjadi strategi pengawasan tersendiri bagi kami, bagaimana bisa memvalidasi hasil tangkapan itu dengan jumlah yang banyak dengan jumlah SDM yang terbatas. Untuk sisi aplikasi, sebenarnya EPIT sudah cukup baik, cuman diperlukan beberapa penyempurnaan teknis agar pengguna dalam hal ini nakoda kapal, awak kapal, ataupun agen kapal bisa meminimalisir kesalahan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Perairan Laut Jawa yang berada dalam wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 712 mengalami overfishing atau kelebihan aktivitas penangkapan. WPP 712 ini terdiri dari 8 wilayah administrasi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Lampung, Banten, dan Kalimantan Selatan dengan luas wilayah perairan yang berbeda-beda. Dalam mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur, Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan EPIT. Aplikasi EPIT mempunyai peranan untuk memudahkan pencatatan volume pasca produksi yang dihasilkan oleh kapal penangkapan ikan yang diinput langsung oleh nakoda. Hasil dari pencatatan tersebut akan diintegrasikan dengan berat dan jenis ikan. Kemudian hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar penarikan PNBP, pungutan hasil perikanan, atau PHP. Ya memang itu susah kan, baru tahu kan. Dia diajarin agen gitu. Kalau sudah izinnya di sana kan kita harus ke sana. Kalau sudah izinnya ke Merauke kan kita ke Merauke. Nah, kita kan sebelum berangkat kan kita nanya dulu agen, ya kita penangkapan daerah di mana gitu. Nah, agennya ngasih tahu, baru kita ke sana gitu. Nah, waktu isi EP itu ya pusing ya kan, masih baru-baru keluar, soalnya nggak tahu kan. Baru Chan 2 ini,
Januari ini ya kedua. Saya nggak tahu, makanya harus nanya-nanya Agin dulu gimana isinya caranya gitu. Kan di daun ke arah sini jarang pegang HP. Pelaksanaan di lapangan kadang-kadang juga masih ada keluhan. Waduh, ini gimana? Aplikasinya gimana? Nah, kita sudah nyiptakan lagi nih, namanya aplikasi Super EPIT. Super EPIT, solusi penyelesaian permasalahan EPIT. Jadi nanti kemudian itu di Sabandar, teman-teman pelaku usaha tidak harus datang ke pos terpadu. Keluhannya apa? Nanti kita respon. Jadi akan lebih cepat, lebih efisien. Jadi di Muara Baru kira-kira ada dua lah dalam rangka mengatasi permasalahan tadi. Satu, kapal masuk, kapal kura supaya tidak lolos, kita ada aplikasi memanfaatkan EPIT dengan teknologi informasi. Yang kedua tadi Super EPIT untuk solusi manakala ada keluhan dari pelaku usaha. Pelabuhan perikanan memiliki peran penting dalam penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur atau PIT. Jaminan keamanan dan kenyamanan di sekitar pelabuhan menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan pihak pelabuhan, terutama saat bongkar muat kapal di pelabuhan. Sosialisasi kami lakukan pada setiap permohonan kapal, baik ketika kapal datang maupun kapal keluar. Kami akan menjelaskan kepada agensi terkait maupun kepada nakoda ataupun awak kapal perihal penggunaan aplikasi EPIT sendiri. Yang kedua, adanya kegiatan dari pihak Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zahman mengenai sosialisasi EPIT secara meluas kepada pihak pelaku usaha yang ada di lingkup PPS Nizam Zahman Jakarta. Dan kegiatan itu rutin kami lakukan sehingga penerapan EPIT pun bisa berjalan kepada seluruh pelaku usaha terkait. Dengan adanya kebijakan EPIT ini sendiri, maka penerapan PNBP pasca produksi berjalan menjadi lebih aktual dan juga lebih konkret. Kenapa? Karena pembayaran PNBP pasca produksi sesuai dengan data hasil tangkapan ikan yang dibongkar di lapangan. Sehingga hal itu menjadi sebuah dasar yang kuat terhadap berapa nominal yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha itu sendiri. Kegiatan bongkar muat merupakan kegiatan membongkar barang hasil tangkapan ikan dari atas kapal yang menggunakan crane dan seling kapal ke daratan yang lazim disebut dermaga. Kemudian dari dermaga menggunakan lori atau forklift untuk dimasukkan dan ditata ke dalam gudang terdekat yang ditunjuk oleh Syah Bandar Pelabuhan setelah kapal selesai bongkar dan telah didata oleh petugas pendataan dan pengawas petugas perikanan. Tahapan selanjutnya, pihak pemilik mengisi pelaporan perhitungan mandiri atau self-assessment atas data tangkapan yang telah didaratkan. Setelah LPM selesai akan muncul billing pembayaran PNBP pasca produksi. Hasil pembayaran dari billing PHP yang telah dikeluarkan menjadi tahapan akhir proses bongkar muat kapal. Aplikasi EPIT terdapat dua form yang berbeda. Form dalam aplikasi berwarna orange merupakan form yang harus diisi oleh nakoda. Sedangkan form berwarna biru merupakan form yang harus diisi oleh pemilik kapal. Melalui mekanisme pasca produksi, pelaku usaha yang mengurus surat izin penangkapan ikan tidak akan dipungut biaya apapun. Untuk PNBP pungutan hasil perikanan atau PHJP hanya akan dibebankan pada setiap volume ikan yang ditangkap pada setiap perjalanan penangkapan ikan. Yang menjadi tujuan utama Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan melalui pelaksanaan PIT untuk mengawal bantuan pemerintah bagi nelayan kecil sehingga menjadi lebih tepat sasaran. Kalau kita nih nelayan-nelayan kecil ini kayaknya nggak ada masalah perizinan ya, karena kita kan yang dibutuhkan cuma pas kecil aja, nggak ada yang lainnya. Paling ada itu TTKB ya. TTKB itu istilahnya untuk kita beli bahan bakar yang bersubsidi itu Bu ya. Kita bikin lah dari dinas gitu ya. Kalau masalah izin-izin lainnya nggak sulit lah. Kalau masalah penjualan kami nelayan-nelayan di Muara Angke ini ya, umumnya gitu nggak ada masalah sih Bu. Kita istilahnya datang malam langsung diangkut ke TPI gitu ya, langsung kita jual langsung berhadapan dengan pelele langsung dengan pembeli pelele kota gitu ya.
itu kan harganya tinggi. Jadi nggak melalui tengkulak, nggak melalui apa tuh. Jadi harga itu memang beraduk langsung. Jadi nggak. Jadi makanya dapat ikan walaupun kita nggak banyak ini itu ya hasilnya cukup lumayan lah. Sesuai dengan prinsip utama yang menjadi landasan pengaturan PIT, mulai dari keberlanjutan ekologi, perlindungan terhadap nelayan kecil, pengembangan ekonomi lokal berdasarkan data saintifik, reformasi tata kelola hulu dan hilir, sistem pemantauan, serta pembagian kuota. Yang memang per 1 Januari sudah dimulai sebagai amanat dari PP 85 tahun 2021 terkait dengan PNBP yang berlaku di KKP. Ini sudah kita laksanakan, jadi EPIT ini kita ada dua akun yang semuanya berbasis aplikasi Android ya, yang disematkan ke dalam gadget atau gawainya nakoda kapal ya, jadi digunakan di atas kapal. Kemudian satu lagi disematkan di HP-nya atau di gawainya pemilik kapal yang ada di darat. Ya. Saat ini kita sedang kembangkan khusus untuk aplikasi EPIT yang digunakan oleh pemilik kapal juga bisa berbasis web. Ya. Jadi para pelaku usaha selain bisa memantau dari HP-nya juga bisa membuka secara lebih leluasa di komputernya masing-masing. Kemudian EPIT ini tidak hanya digunakan oleh kapal-kapal yang izinnya dikeluarkan oleh kementerian, oleh pusat, tetapi juga oleh kapal-kapal yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jadi semua populasi kapal perikanan yang ada di Indonesia ini nanti akan menggunakan EPIT dan semuanya proses bisnis bisa dipantau melalui aplikasi ini. Kebijakan penangkapan ikan terukur atau PIT merupakan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan agar hasil tangkapan lebih bisa dipertanggungjawabkan, serta produksi ikan dan kelestarian sumber daya ikan dapat lebih terjaga, memberikan kesejahteraan dan keadilan usaha bagi pelaku usaha dan nelayan kecil.